Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Wahidah dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam dengan NIM 170102010503. Di sini saya akan menguraikan sedikit tentang taharah. Taharah menurut bahasa artinya bersih atau suci. Dan sedangkan menurut istilah, taharah adalah membersihkan dan menyucikan badan, pakaian, dan tempat serta benda-benda lain dari najis dan hadas dengan alat-alat tertentu yang telah ditetapkan oleh agama Islam. Tujuan kita melakukan taharah ini ialah untuk membuat ibadah seseorang itu menjadi sah. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, la yuqbalu sholah bighairi tahurin, yang artinya Allah tidak menerima sholat seseorang yang tidak dengan bersuci. Dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa yunazzilu alaikum minas samaa'i ma'al liyutahhirakum bih, yang artinya, dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit untuk menyucikan kamu dengan hujan itu. Pada Quran surah Al-Anfal ayat 11. Dan ada lagi juga firman Allah berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang artinya sungguh Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Berdasarkan sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu bersuci lahiriah dan bersuci batiniah. Apa itu bersuci lahiriah? Contohnya, bersuci yang bersifat lahiriah adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis yang ada di sekitaran kita tersebut. Bersuci lahiriah meliputi kegiatan bersuci dari najis dan bersuci dari hadas. Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang didiami. Dan cara membersihkannya disesuaikan dengan bentuk najis yang ada pada tempat tersebut, seperti dibasuh sampai hilang rasa, bau, dan warnanya. Yang kedua yaitu bersuci dari hadas, ialah menghilangkan atau membersihkan hadas dengan cara berwudu atau dengan cara mandi. Cara membersihkannya ialah dengan disesuaikan dengan jenis hadas yang akan dibersihkannya. Yang kedua yaitu bersuci batiniah. Apa itu bersuci batiniah? Ialah membersihkan jiwa kita dari kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat seperti syirik, takabur, dan riya. Cara membersihkannya ialah dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut, serta menggantinya dengan perbuatan terpuji. Yang selanjutnya yaitu ada ketentuan taharah. Taharah atau bersuci merupakan sebagian daripada iman. Jadi, apabila seseorang bersuci, ia telah melaksanakan setengah dari imannya. Karena kita perhatikan hadis Nabi yang di bawah ini ialah at-tahuru syatrul iman, yang artinya bersuci itu setengah daripada iman. Hadis riwayat Muslim. Adapun untuk melaksanakan taharah ada beberapa ketentuan yang harus kita pelajari. Di antaranya ada syarat-syarat wajib taharah, macam-macam alat taharah, dan sebagainya. Kita masuk yang pertama yaitu syarat-syarat wajib taharah. Syarat wajib taharah itu meliputi yang pertama itu harus Islam. Nah, jadi jika dia seorang lain daripada Islam, maka tidak
terhitung taharahnya tersebut. Tidak sah dihitung taharahnya. Yang kedua yaitu berakal. Nah, jadi apabila orang gila atau hilang akalnya, maka itu tidak sah juga taharahnya. Yang ketiga yaitu balik. Yang keempat, masuk waktu untuk mendirikan sholat fardu. Nah, jadi ketika kita akan melaksanakan sholat fardu, kita diharuskan untuk bertoharoh dulu, mensucikan diri dulu, baik itu dari suci lahiriah maupun batiniah. Yang kelima yaitu tidak lupa. Yang keenam, tidak dipaksa. Yang ketujuh, berhenti darah haid dan nifas itu bagi perempuan. Selanjutnya itu ada air atau debu dan tanah yang suci. Dan terakhir itu mampu melaksanakan sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya yaitu alat-alat untuk taharah. Di sini ada alat-alat untuk bersuci dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu ada benda cair dan benda padat. Benda cair yang boleh digunakan untuk bersuci adalah air. Air ada yang sah digunakan untuk bersuci dan ada pula air yang tidak sah apabila digunakan untuk bersuci. Air yang sah digunakan untuk bersuci ialah air mutlak. Air mutlak itu adalah air yang masih asli, tidak dicampuri oleh suatu apapun dari najis. Air mutlak itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama air yang turun dari langit, seperti air hujan, air es yang menjadi cair, dan air embun. Dan air yang keluar dari bumi terbagi menjadi 4 macam, yaitu air yang keluar dari mata air perigi, air sungai, dan air laut. Yang selanjutnya yaitu ada benda padat. Benda padat atau benda selain air yang dapat digunakan untuk bersuci ialah antara lain tanah, batu, kertas, tisu, atau benda-benda kesat lainnya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "At-turabu kafaika walau lam tajidil ma'a asyara sinina fa idza wajadtal ma'a famsihhu." Yang artinya, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci walaupun engkau tidak menemukan air sampai 10 tahun lamanya. Tetapi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.